Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Sulaiman dengan NIM 519113111003. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Medan dengan tahun angkatan 2019. Nah, adapun di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian start delta. Nah, di sini saya akan mensimulasikan tentang rangkaian start delta menggunakan aplikasi EKTS. Sebelum kita masuk kepada rangkaian start deltanya, kita terlebih dahulu harus mengetahui perbedaan rangkaian start dan delta. Nah, adapun perbedaan rangkaian start yaitu seperti ini, dan adapun untuk rangkaian deltanya adalah seperti ini. Bisa kita lihat pada gambar. Sebenarnya adapun rangkaian start delta ini cukup Adapun rangkaian start delta ini adalah rangkaian yang sebenarnya cukup mudah dipahami, di mana hubungan dari K1 dan K3 ini adalah dihubungkan secara start, dan kemudian K1 dengan K2 ini dihubungkan secara bintang, atau bisa kita lihat seperti di dalam gambar. Nah, jadi di sini K1 dan K3 itu terhubung secara bintang seperti ini, dan K1 dan K2 itu terhubung segitiga atau delta. Adapun fungsi kerja dari rangkaian ini adalah jika tombol 1 atau on 1 ini ditekan, maka yang aktif itu adalah kontaktor 1 dan kontaktor 3. Nah, seperti ini kontaktor 1 dan kontaktor 3 ini jika tombol on 1 ini ditekan. Nah, jadi ketika tombol on 1 ini ditekan, maka rangkaian yang bekerja adalah rangkaian start atau rangkaian pada kontak K1 dan K3. Kemudian jika tombol on 2 ini ditekan, maka yang bekerja adalah rangkaian K1 dengan K2. Jadi yang bekerja adalah rangkaian delta atau rangkaian segitiganya. Adapun untuk mengetahui lebih jelas mengenai rangkaian yang sudah saya buat ini, yaitu dengan cara mensimulasikannya. Adapun cara mensimulasikan dengan menggunakan aplikasi EKTS ini sendiri, yaitu dengan mengeklik tanda segitiga atau tanda play pada aplikasi EKTS tersebut. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya sumber tegangannya sudah masuk ya. Di sini menandakan di mana lampu indikator yang berwarna merah ini sudah menyala. Nah, jadi adapun ketika tombol on 1 ini ditekan, maka yang otomatis bekerja adalah K3 atau kontaktor 3. Nah, di sini nanti kontaktor 3 akan bekerja gitu. Nah, di sini kita bisa melihat pada rangkaian K3 di bagian rangkaian kontroler ini adalah NO. Nah, nanti ketika tombol on ini ditekan, on 1 ini ditekan, yang awalnya K3 ini adalah merupakan rangkaian NO atau normally open. Ketika nanti ini ditekan, maka otomatis rangkaian K3 pada rangkaian dayanya ini akan berubah menjadi NC. Langsung saja kita simulasikan seperti ini. Nah, sini kita bisa melihat yang awalnya rangkaian ini adalah merupakan rangkaian NO pada K3. Ketika
kita klik atau kita tekan on pada tombol on 1, otomatis rangkaian yang awalnya NO atau normally open berubah otomatis menjadi NC atau normally close. Dan di sini rangkaian yang hidup yaitu adalah K3 dan K1. Nah, di sini K3 dan K1 yang jadi semua rangkaian yang rangkaian NO yang pada K3 dan K1 yang awalnya itu NO atau normally open itu berubah menjadi NC. Nah, selanjutnya kita off kan. Nah, kita bisa melihat lagi ini K3 yang awalnya tadi itu NC, setelah kita klik tanda on, ketika kita klik stop, maka otomatis yang awalnya normally close akan berubah menjadi NO atau normally open. Jadi kita bisa melihat di sini kontak bantu K3 itu di sini itu merupakan sebagai pengunci dari rangkaian kontrol tersebut. Nah, jadi tadi kan K3 ini sendiri itu merupakan sebuah sebagai pengunci gitu kan. Nah, jadi ketika K3 ini menjadi sebagai pengunci, otomatis K1 akan teraliri atau terhubung. Nah, jadi ketika tombol on ini ditekan gitu kan, ini kan yang bekerja adalah kontak K1 dan K3. Nah, jadi di sini adalah rangkaian yang bekerja adalah rangkaian start. Nah, jadi kan seperti kita lihat gambar dimana rangkaian start atau rangkaian bintang itu kan seperti ini, yang ujungnya ini X, Y, Z ini kan terhubung. Nah, kita lihat di kontak K3 di sini kutub-kutubnya ini kan terhubung. Nah, kemudian terhubung ke kontak K1. Nah, ini ketika kita tadi menekan tombol on 1, maka rangkaian yang bekerja adalah rangkaian bintang atau rangkaian start. Selanjutnya, jika kita off kan dan kita lanjut menekan tombol on 2, maka on 2 ini kan yang bekerja adalah rangkaian K1 dan K2. Nah, jadi yang awal rangkaian on 2 ini tadi adalah rangkaian NO atau normally open. Ketika kita klik, maka otomatis akan berubah menjadi normally close. Nah, di sini rangkaian on 2 ini bekerja pada kontaktor 2. Nah, kontaktor 2 dan kontaktor 1. Nah, jadi di sini ini saling ini rangkaian ini bekerja menggunakan sudah memasuki rangkaian delta. Jadi bisa kita lihat seperti di gambar. Nah, ini kita bisa melihat rangkaian delta atau rangkaian segitiga. Nah, jadi di sini kan kutub-kutubnya ini saling terhubung. Ini RST. Jadi ini rangkaian R terhubung ke rangkaian Y, rangkaian Z berhubung ke S, dan rangkaian X berhubung ke T. Nah, bisa kita lihat di sini juga rangkaiannya. Ini kan rangkaiannya sama-sama menyilang, sama seperti pada gambar. Sebagai acuannya ini adalah gambarnya. Jadi di sini rangkaian delta sudah bekerja atau rangkaian segitiga. Nah, jadi ketika tombol stop ini ditekan, maka otomatis berhenti atau otomatis K1 dan K2 yang awalnya itu normally open, yang awalnya normally close itu terhenti dan berubah menjadi normally open. Nah, adapun rangkaian start delta ini sendiri ini digunakan pada sebuah motor dengan kapasitas 5000 watt atau motor dengan kapasitas besar. Jadi untuk mengurangi lonjakan tegangan pada saat start motor tersebut, maka digunakan rangkaian start delta. Nah, jadi seperti itu tadi adalah penjelasan saya mengenai rangkaian start delta. Nah, adapun jika ada yang kurang jelas mengenai penjelasan saya mengenai rangkaian start delta ini menggunakan aplikasi EKTS ini, saya memohon maaf. Dan jika
ada masukan bisa nanti kiranya dicantumkan di dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.